itu dikiranya menyinggung dia, nantangin dia, seperti apa nih? Kalau urusan gue itu, masa perasaan dia gue yang ngatur? Ya masing-masing aja gitu. Emang kenapa emang? Tapi kalau Densu sendiri gimana? Udah lihat mungkin respon dari Bang Farhat sendiri? Ya biasa aja. Tanggapannya gimana kok? Ya bisa aja. Biasa aja. Iya biasa aja. Tapi melihat semakin kisruh itu seperti apa sih antara? Iya, itu apalagi namanya harusnya diselesaikan dengan baik-baik, tapi jadinya panjang. Ya masing-masing akhirnya kan nanti jadi capek sendiri juga. Karena kan dari awal di tempat gue udah diselesaikan baik-baik. Cuma kalau jadi kayak begini, gue juga sebagai orang yang kebetulan mengawal dari awal jadi agak menyayangkan, itu aja sih. Kodensu, maaf nih ya kan sempat Began bilang, aduh nih asal mulanya dari podcastnya Kodensu nih, seperti apa nih jadi rame begini, nyangka nggak sih, kaget nggak sih, ternyata malah jadi kayak seperti ini? Oh nggak nyangka, karena saya juga nggak nyangka akhirnya banyak yang akhirnya mencampuri dan kemudian akhirnya jadi kemana-mana. Dan saya lebih menyayangkan pihak Novi dan pihak Agus yang akhirnya harus jadi kayak orang yang berlawanan, karena kan mereka sama-sama niatnya dari awal baik. Agus juga dia niatnya juga baik, si Mbak Novi juga baik, dan akhirnya sekarang jadi kelihatannya ada dua kubu gitu kan. Dan hal seperti ini kan sangat disayangkan dan jadi tontonan yang kurang sedap di mata aja sih gitu. Sampai bahkan netizennya pun ya kok ikut-ikutan berseteru juga nih antara pihak si Novi dan si Agus. Gimana nih buat tanggapannya? Ya itulah, ya siapa yang diuntungkan dalam hal kayak begini kan akhirnya cuma emosi sama ego doang yang dimenangkan gitu. Jadi kalau aku pribadi sih tinggal berharap lebih cepat beresnya aja sih. Soalnya nggak bagus banget dilihatnya. Agus juga kan melaporkan Novi sendiri terkait pencemaran nama baik. Iya nggak perlu sih menurut aku. Karena semuanya bisa diselesaikan dengan lebih baik-baik aja sih. Ya Agus pasti punya alasan sendiri. Dan alasan itu kan itu hak dia juga ya, tapi kalau menurut aku nggak perlu sih, bisa diselesaikan baik-baik aja sih sebenarnya. Kalau dari awal nggak ada begana begitu, aku pikir sekarang mungkin lebih adem aja sih, ya menurut aku ya. Terus lawyer juga jadi banyak yang bersaing nih, ya. Pada pengen ngambil ngambil tempat gitu, gimana nih? Dimana debat, ada gula di situ semut datang, itu aja sih. Semua orang akan ngumpul di situ dan sah-sah aja menurut aku. Cuma kan yang harus dilihat yang dikorbankan tuh siapa gitu loh. Dan ini kan masalah sebenarnya sederhana. Cuma masalah donasi, yang masalah donasi itu sudah bisa diselesaikan dengan baik-baik dari podcast saya, yang akhirnya berkembang jadi panjang lebar dan terlalu banyak yang mengintervensi, akhirnya jadi kemana-mana, jadi kayak bola liar gitu loh. Yang nanti yang rusak ya si Agus sama Novi yang diadu-adu terus. Bener. Nah, Kodensu ada kayak mediasi gitu nggak sih mungkin antara? Iya, waktu itu saya mau mediasiin secara tertutup, nggak usah ada kamera-kamera. Nah kemudian waktu itu dari kedua belah pihak waktu saya hubungin sih udah kasih lampu hijau. Tapi karena ada intervensi lagi, jadi tidak terjadi. Nah, kemudian intervensi itu saya sayangkan karena sebenarnya itu kan bisa selesai dengan baik-baik dengan saya coba bicara. Cuma kadang-kadang kan kita juga tidak pernah duga kalau ada hal-hal yang mengejutkan lah. Ya, saya kan juga nggak mau menyalahkan kiri kanan, yang masing-masing punya hak mereka untuk bermain sebagai figur-figur di publiknya lah istilahnya. Cuman saya lebih memikirkan masa depan orang. Ya, maksudnya satu sudah dihujat dan makin terhujat. Dia sudah kehilangan penglihatan dan dihujat. Dia punya masa depan bagaimana? Yang satu niatnya membantu, akhirnya dilapori polisi. Akhirnya dia juga jadi kecewa, ya kan? Nah akhirnya jadinya dua belah pihak yang sama-sama saling menolong ini akhirnya jadi terpecah. Siapa yang untung kalau kayak begitu? Semua mah pinter kalau bicara. Saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Lu mau nggak urus dia sampai tua? Kalau lu mau urus dia sampai tua ya uruslah. Jadi kan saya menyarankan yang menghujat untuk
berhenti juga lah, stop. Terus saya berharap ada kasus lain yang bisa mengalihkan kasus ini karena capek banget melihat itu. Tapi kok dari statement pihak arah Bang Farhad sendiri katanya awalnya mau pengen mediasi tapi kamu sendiri yang bawa kamera gitu, seperti apa sih? Jadi kalau menurut Bang Farhad itu saya luruskan, saya itu menghubungi pihaknya Agus memberitahu Farhad menghubungi saya. Saya bilang saya memberikan ruang mediasi dengan bantuan saya, tapi dengan persyaratan lu tidak boleh bawa kamera karena dia mau bawa kamera. Novi pun tidak boleh bawa kamera. Yang ada kamera cuma kamera dari saya dan bukan untuk saya siarkan. Kalau kalian terjadi kesepakatan, hasil daripada kamera itu kalian boleh ambil untuk kepentingan kalian, untuk dipublikasi, terjadilah kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka saya tidak akan memberikan file itu dan saya pun tidak akan menayangkannya. Karena saya tidak mencari keuntungan apa-apa dari exposure itu, saya bilang. Saya pribadi maunya begitu. Cuman awalnya dia berkeberatan tapi akhirnya dia oke, terus dia bilang begana begini. Ya menurut saya terlalu drama, too much. Sempat marah sama saya karena saya komen masalah itu, karena menurut saya omongannya dia nggak benar gitu. Saya kan ngomong bukan mau saya siarkan, dan tidak ada yang boleh menyiarkan itu kesepakatan yang saya mau buat antara kedua belah pihak, karena saya yang dari awal supaya mereka terjadi perdamaian dan mereka bisa selesai baik-baik tanpa ada campur tangan pihak ketiga gitu loh. Tapi ya masing-masing kan punya hak bicara ya. Cuman saya sangat menyayangkan tidak dipikirkan kebaikan untuk orang ini. Itu laporan polisi itu panjang. Terus saya berharap ada kasus lain yang bisa mengalihkan kasus ini karena capek banget melihat itu. Tapi kok dari statement pihak arah Bang Farhad sendiri katanya awalnya mau pengen mediasi tapi kamu sendiri yang bawa kamera gitu, seperti apa sih? Jadi kalau menurut Bang Farhad itu saya luruskan, saya itu menghubungi pihaknya Agus memberitahu Farhad menghubungi saya. Saya bilang saya memberikan ruang mediasi dengan bantuan saya, tapi dengan persyaratan lu tidak boleh bawa kamera karena dia mau bawa kamera. Novi pun tidak boleh bawa kamera. Yang ada kamera cuma kamera dari saya dan bukan untuk saya siarkan. Kalau kalian terjadi kesepakatan, hasil daripada kamera itu kalian boleh ambil untuk kepentingan kalian, untuk dipublikasi, terjadilah kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka saya tidak akan memberikan file itu dan saya pun tidak akan menayangkannya. Karena saya tidak mencari keuntungan apa-apa dari exposure itu, saya bilang. Saya pribadi maunya begitu. Cuman awalnya dia berkeberatan tapi akhirnya dia oke, terus dia bilang begana begini. Ya menurut saya terlalu drama, too much. Sempat marah sama saya karena saya komen masalah itu, karena menurut saya omongannya dia nggak benar gitu. Saya kan ngomong bukan mau saya siarkan, dan tidak ada yang boleh menyiarkan itu kesepakatan yang saya mau buat antara kedua belah pihak, karena saya yang dari awal supaya mereka terjadi perdamaian dan mereka bisa selesai baik-baik tanpa ada campur tangan pihak ketiga gitu loh. Tapi ya masing-masing kan punya hak bicara ya. Cuman saya sangat menyayangkan tidak dipikirkan kebaikan untuk orang ini. Itu laporan polisi itu panjang, capek, fokus untuk pengobatan jadi kemana-mana, fokus untuk beradaptasi dengan kondisi baru jadi buyar kemana-mana, karena ujung-ujungnya kan baliknya begitu lagi. Begitu kasus ini sudah tidak trending lagi, exposure-nya sudah tidak gede, everybody go, semua orang pergi, tinggal kamu sendiri. Apa yang kau dapat? Itu aja sih pesan dari saya. Kok dengan kamu pernah komen Tae sendiri kan dari Bang Farhad memberikan tanggapan katanya, maaf Densu ini Tae gitu omongannya. Gak apa-apa, saya emang Tae. Sintayong, Saya Sintayong, ada nama Sintayong. Kalau di Korea itu Tae artinya kan great ya. Iya. Tae kalau dalam bahasa Bugis itu artinya tidak. Tae kalau dalam bahasa bahasa mana ada ya, masing-masing itu perspektif orang. Tapi saya ngomong kayak begitu karena saya merasa omongannya tidak benar. Dan kalau dia tersinggung, katanya dia mau hajar saya. Bang Farhad, lu sebut jam dan lokasi, gua bawa muka gua, lu hajar. Gua
nggak ada masalah gitu loh. Kan lu orang hebat, lu buktiin omongan lu, hajar gue. Jangan habis itu lu ngomong gue mau hajar dihukum ya, jangan ya, hajar muka gue, hajar, gue kasih lu kesempatan hajar muka, nggak apa-apa gitu. Artinya komunikasi terakhir ketika mengajak mediasi itu habis itu udah nggak ada komunikasi lagi? Nggak ada, saya tuh cuman coba memayungi aja, saya nggak mau menambah isu masalah. Cuman kalau ada orang yang mau hajar saya boleh sebut waktu, saya datang. Tapi Bang Desa sendiri mungkin di luar dari ini ya, kan kita juga sempat dengar akan melayangkan surat somasi buat Bang Densu nih dari Layangkan semua yang kau bisa layangkan apapun itu, layangkan. Saya pribadi ini masalah udah kejauhan di bawahnya, dan saya udah nggak terima, senang melihatnya karena saya ngawal dari awal. Saya nggak suka banget orang diadu-adu domba. Tapi yang peran Bang Farhat sendiri seperti apa sih Bang sebagai lawyernya dari si sendiri tadi? Saya nggak tahu perannya bagaimana, saya nggak peduli perannya dia bagaimana, itu urusan dia dengan kehidupan dia. Atau dia juga cari exposure juga di situ kan, itu urusan dia gitu loh. Yang saya pentingkan adalah cari damai, dan sampai hari ini saya belum melihat damai, dan saya nggak suka melihatnya karena saya di podcast saya mau damaikan. Tujuan saya itu, dan keluar dari podcast itu kenapa jadi tidak damai. Bang, mungkin setelah ini kan sudah terlalu jauh nih ya Bang ya. Dari Abang pribadi ada nggak rasa keinginan kayak pengen menyelesaikan sekali lagi di luar dari jalur hukum gitu? Sebenarnya udah males-males juga sih. Saya tuh kemarin hubungin Wawa dan keluarganya. Saya bilang, kalian ini sebenarnya maunya kemana sih? Karena masalahnya jadi terlalu kemana-mana gitu loh. Mereka juga bingung. Ya saya juga bingung. Saya bilang, ya sudah, kalau menurut apa yang saya pelajarin dari pengalaman saya, kondisi kayak begini, nanti kasus ini akan berjalan begitu aja, pelaporan polisi akan terjadi. Ketika trennya sudah menyepi, ya sudah terbengkalai aja. Tapi Bang sendiri jujur ya, ini kan sebenarnya terakhir sudah harusnya selesai di podcast Abang yang terakhir kemarin ya. Iya. Tapi kira jadi sampai sekarang nih terlalu jauh. Kecewa nggak sih Bang sama pihaknya Agus? Karena kan yang harusnya dia sudah menutup Bang, tetapi dia... Kekecewaan saya nggak penting menurut saya. Untuk apa kekecewaan saya ini, buat apa gitu loh. Yang penting niat saya. Kalian cari damai deh. Kalian cari damai, itu baik. Tuhan bukain jalan. Jangan dengerin orang-orang yang berasa dirinya pinter tapi carinya permasalahan. Jangan. Cari damai, percaya sama saya. Orang-orang itu punya tujuan masing-masing. Tapi orang-orang yang kalian ikutin adalah orang-orang yang mau bawa kalian dalam damai. Itu yang kalian ikutin. Jangan terhasut dan ikutin emosi. Karena itu tidak akan membuat kalian menjadi lebih baik. Karena setelah masalah ini udah sepi, kalian akan sendiri. Dan yang tertinggal cuman hujatan itu aja. Itu yang kalian harus sadarin gitu loh. Kalian tidak dapat apa-apa. Masa depan kalian lebih penting daripada ini semua gitu. Ya buat saya pribadi begitu. Mungkin Agus sudah bisa maksudnya udah dari pernyataan dia udah melihat titik cahaya gitu seperti apa sih Bang? Udah bisa melihat titik cahaya gitu dari matanya sendiri. Oh ya bagus, saya ada lihat update-nya. Ya semoga progresnya bertambah baik kan. Karena kan itu adalah berita baik ya. Cuman kan tetap aja masalah hujatan itu kan tidak berhenti-berhenti. Oh iya, ada oleh-oleh dari Palu. Oh iya, terima kasih. Iya.